الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ملازمة الابتعاد والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار ملازمة الابتعاد والادكار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين صدق الله العظيم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Akhina fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia hari Jumaat, tepatnya di Masjid Al-Muttaqin Pakis Gunung, bersama-sama kita ingatkan dan tingkatkan ketakwaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan iman, Islam, ihsan kita selalu tetap berada di dalam qalbu kita, dan Allah senantiasa jaga keimanan ini sampai kelak ila akhiril qiyamah, dengan senantiasa memperbaharui keimanan kita sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman ya Rasulullah? Maka caranya adalah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengingat kematian. Dan ini salah satu topik tema pada hari yang mulia ini. Ada 4 interogasi atau pertanyaan, soalan dari Allah kepada kita semua sebagai hambanya kelak di hari akhirat atau hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita hidup pasti akan mati. Persoalannya, seberapa banyak persiapan kita dan bagaimana untuk menjawab pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita semua kelak di hari kiamat. Pada masa sekarang ini, banyak saudara-saudara kita terlena
berlomba-lomba mengumpulkan dunia sehingga lupa bagaimana amal-amal kita yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia terlena dengan dunia, tiba-tiba dia mati, dan na'udzubillah kalau kematian itu tidak membawa keimanan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak akan dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik pun. Maka persiapkan hadirin rahimakumullah amal-amal kebaikan ini untuk senantiasa kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan terutamanya 4 pertanyaan ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu 'an arba'in." Bahwasanya kelak kita hidup di alam dunia, kita mati, kemudian ada hidup di alam barzah, alam kubur, dan ketika itu nanti akan dibangkitkan hidup di alam akhirat, alam kiamat. Maka di situ ada mizan, timbangan kebaikan dan yang buruk, keburukan yang tidak baik dan yang baik akan ditimbang oleh Allah. Dan di situ ada siratal mustaqim, titian yang telah dipersiapkan oleh Allah kepada manusia-manusia seluruhnya. Mereka tidak beranjak, kata Rasulullah, melainkan mereka pasti akan ditanya dengan 4 pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, dihabiskan untuk apa umur yang panjang ini. Secara umum adalah umur. Secara khususnya adalah terutama bagi para pemuda-pemuda dan termasuk kita yang dahulu pernah muda. Digunakan untuk apa masa muda kalian? Digunakan untuk apa masa muda kita? Apakah masa muda itu hanya digunakan untuk berpoya-poya? Apakah masa hidupnya, masa mudanya untuk beribadah kepada Allah? Maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah sebelum kita mati, sebelum pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ditujukan kepada kita. Bagi yang sudah sepuh, gunakan umur ini, karena umur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti umat Nuh, tidak seperti umat Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Tetapi umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, antara 60 dan 70. Maka umur ini akan ditanya. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya tidak cukupkah umur yang aku berikan kepada kalian semua? Kenapa kalian masih sibuk dengan urusan dunia sehingga lalai kepada urusan akhirat? Maka hadirin rahimakumullah, yang muda-muda, persiapkan menolong agama Allah. Gunakan masa cerdas otak kalian untuk pendidikan agama. Kepada yang sepuh, bimbing yang pemuda-pemuda dengan pengalamannya, supaya mereka terarah dengan tetap berada takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, interogasi dari Allah kepada kita kelak di hari kiamat. Akan ditanya an jasadihi fima ablah, tentang tubuh badan ini. Allah sering berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia ini melainkan untuk memuji, bersyukur, bertakwa, beribadah kepada Allah. Akan ditanya, tangan-tangan ini ditanya oleh Allah,
dahulu kamu hidup di dunia digunakan untuk kebaikan atau malah digunakan untuk mencuri, na'udzubillah? Kaki digunakan untuk melangkah ke maksiat ataukah kaki ini digunakan untuk pergi beribadah ke masjid? Tubuh badan secara keseluruhan akan ditanya. Telinga akan ditanya. Diperdengarkan untuk sesuatu yang maksiat atau digunakan untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama atau digunakan untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Lidah akan ditanya, apakah dulu kamu di dunia hanya untuk mengadu domba, hanya untuk dengki antara sesamanya? Apakah hanya untuk memfitnah orang? Tidak itu tujuan Allah ciptakan lidah ini untuk berzikir kepada Allah. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Lebih banyak mana kamu beringat kepada Allah? Lidah ini basah dengan berzikir kepada Allah, atau hanya lebih banyak kamu obrolan-obrolan yang tidak ada faedahnya? Begitu juga mata akan ditanya oleh Allah. Sudahkah mata rezeki yang aku berikan kepada kalian bisa melihat? Kamu gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji ilmu agama. Sudahkah ke arah itu? Maka sebelum pertanyaan-pertanyaan ini, yang ini tidak bisa disetting, ini kelak akan ditanya oleh Allah, maka muhasabatun nafsi. Lebih banyak mana mata ini melihat gadget? Apakah seharian melihat FB, Facebook, YouTube yang tidak ada gunanya? Bukan saya maksud semua tidak ada gunanya. Handphone kalau digunakan yang terbaik, mendengarkan agama, mendengarkan Al-Quran, baik. Tetapi di saat handphone hanya digunakan untuk mendengarkan musik-musik yang dilarang oleh Allah, melihat aurat-aurat perempuan yang tidak dibenarkan oleh agama Allah, maka mata itu dosa, kelak akan ditimbang oleh Allah. Lebih baik mana, lebih berat mana kebaikan dan keburukannya? Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, hamba-hamba Allah kita semua akan ditanya wa an ilmihi, tentang ilmunya. Bima fa'ala. Bagi para asatid, ngapunten, bagi para masyayikh, para ustaz, orang-orang yang sudah pintar dalam ilmu agamanya, sudahkah hanya pandai menyampaikan tetapi tidak pandai mengamalkan? Berat. Lebih berat orang yang berilmu daripada yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu akan ditanya, sudahkah kalian mengamalkan ilmunya? Ataukah hanya pandai menyampaikan? Tausiah kepada kami pribadi, takut kalau kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang pandai berkata, an taqulu ma la taf'alun, tetapi dia tidak pandai mengerjakan. Ini bagi orang-orang yang berilmu. Bagi yang tidak berilmu, jangan berputus asa untuk mengejar menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa, setelah kita tahu ilmu itu mesti kita amalkan. Ilmu itu mesti kita sebarkan, karena akan ditanya oleh Allah. Sudahkah kamu beritahu saudara-saudara kalian? Sudahkah kamu beritahu dengan ilmumu keluarga-keluarga, teman-teman dekatnya? Akan ditanya tentang ilmu, terutamanya ilmu. Juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang-orang yang membawa kitab Taurat kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini sebutannya Taurat secara khususnya, secara umumnya kepada kita semua yang tidak mengamalkan. Summa lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang yang banyak ilmunya
hanya pandai berkata-kata dan tidak mengamalkan ilmunya, seperti himar yang membawa lembaran-lembaran buku. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat akan ditanya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita yang mencari dunia, mencari harta untuk menafkahi anak istri, keluarga, akan ditanya, dari mana pendapatan itu? Dari mana sumbernya? Kemudian akan juga ditanya, digunakan untuk apa harta itu? Hadirin rahimakumullah, sebahagian di antara kita tidak peduli antara halal dan haram. Yang penting menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dia gunakan untuk menolong agama Allah kononnya, maka itu tidak diterima. Yang diterima adalah rezeki yang halal. Kemudian yang rezeki yang halal itu digunakan untuk menolong agama Allah. Hadirin rahimakumullah, hati-hati di dalam mencari nafkah, mencari harta. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kami bacakan sebentar tadi di muqaddimatul khutbah, muqaddimahnya khutbah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kalian memakan riba. La ta'kulur riba, jangan kalian memakan riba. Jangan kalian mencari harta yang riba, haram. Maka itu akan ditanya, dari mana sumber pekerjaan kamu? Kemudian harta itu akan ditanya, digunakan untuk apa harta itu? 4 pertanyaan ini hadirin rahimakumullah tidak bisa disetting, tidak bisa kita persiapkan dengan jawaban yang harus begini, harus A, harus C, tidak bisa. Karena kelak di hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada ketika itu lidah yang pandai berbicara ini akan dikunci, ditutup rapat. Kemudian anggota tubuh yang lain berbicara, tangan dan kaki menjadi saksi. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita wafat di akhir-akhir hidup ini, persiapkan amal-amal terbaik. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik, supaya kita mampu kelak di hari kiamat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafur.